Medio 1983 hingga 1985, Indonesia punya catatan kelam. Tiba-tiba banyak ditemukan warga di negeri ini yang tewas. Bahkan setiap hari ini jumlahnya semakin meningkat. Usut punya usut, mereka yang tercatat dan masuk ke daftar pelaku kriminal ini dieksekusi di jalanan tanpa adanya keadilan. Bersama saya, Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Preman, mereka yang mengganggu ketertiban umum, bahkan yang punya tato di tubuhnya saja diculik dan pulang tinggal nama. Kriminalitas pesat di masa itu, efek dari krisis ekonomi. Banyak masyarakat terjebak dalam kemiskinan dan kejahatan menjadi jalan keluar atau sekedar bertahan dari gempuran kemiskinan. Pada tahun 1980-an, kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan mulai meningkat. Berangkat dari keresahan itu, Soeharto kemudian menggagas Operasi Petrus pada tahun 1982. Dan operasinya dimulai pada tahun 1983 dengan nama resmi Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK. Presiden Soeharto dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya menjelaskan bahwa Petrus merupakan metode pendisiplinan kejahatan yang efektif. Petrus membawa efek jerah yang sangat nyata bagi para pelaku kejahatan. Para korban Petrus ini sengaja dibiarkan tergeletak di tengah jalan sebagai upaya shock terapi bagi para pelaku kejahatan. Yogyakarta dipilih jadi kota pertama dalam operasi ini. Operasi ini dilakukan oleh Garnisun Kodim 0734 Yogyakarta di bawah komando Letkol M. Hasbi. Mereka yang bertato dan berpenampilan seperti preman adalah target utama. Karena dinilai efektif, operasi yang berlangsung tertutup ini semakin terkonsentrasi di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Dalam pelaksanaannya, Petrus akan menyasar orang-orang yang dicap preman atau gali alias gabungan anak liar. Bermodalkan daftar yang berisikan nama-nama para kriminal, para anggota operasi Petrus ini menyewa orang tak dikenal. Merekalah yang bertugas menculik target untuk nantinya dieksekusi aparat. Bukan hanya itu, cara eksekusi para pelaku kriminal ini dinilai juga sangat brutal. Ada yang langsung dibunuh di tempat atau bahkan disiksa terlebih dahulu. Namun yang jadi kesamaan adalah setelah dieksekusi, jenazah para kriminal itu digeletakkan begitu saja di tempat-tempat umum agar mampu menciptakan teror sekaligus ketakutan di lingkaran para kriminal. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, ada ratusan orang yang tewas dan luka-luka selama operasi Petrus ini. Pada tahun 1983, ada 532 orang tewas dan 367 tewas karena luka tembak. Kemudian pada tahun 1984, ada 107 orang meninggal dunia. Sementara pada 1985, sejumlah 74 orang tewas, di mana 28 diantaranya tertembak. Dan yang lebih parahnya lagi, dari jumlah ratusan itu ada pula korban salah target, karena dia ini punya nama yang sama dengan nama target yang ada di dalam daftar. Ponijo Brindil, mungkin salah satu orang yang bisa dikatakan selamat dan punya nasib baik dalam catatan kelam ini. Dia adalah seorang pedagang sapi asal Kulon Progo. Ponijo mengaku tidak pernah terlibat tindak kriminal, tapi namanya masuk dalam daftar orang yang harus dibunuh pihak militer. Ia mengetahui masuk dalam daftar usai kelurahan tempat ia tinggal mendapat surat yang berisi menyatakan Ponijo adalah gali di Sidoarjo.
Meski merasa bukan sebagai pelaku kriminal, namun rasa takut tetap menghantui Ponijo. Dia pun akhirnya menyerahkan diri ke Kodim Yogyakarta. Puluhan tahun kemudian, Ponijo menganggap keputusannya untuk mengaku ke Kodim 0731 ini adalah pilihan yang tepat. Karena apa? Karena dia lolos dari eksekusi mati. Meski operasi Petrus sudah diberhentikan, namun gelombang kecaman, khususnya untuk Soeharto, tak berhenti begitu saja. Di tengah banyaknya korban dan saling silang pendapat antar tokoh politik, Petrus pada akhirnya menjadi perhatian dunia internasional. Sejumlah organisasi seperti Amnesty International meminta Indonesia menghentikan operasi ini karena dinilai melanggar HAM. Karena timbulnya pro dan kontra di masyarakat dan juga tekanan internasional, akhirnya operasi Petrus ini diberhentikan pada tahun 1985. Setelah Orde Baru tumbang pada 1998, gelombang tuntutan agar kasus pelanggaran HAM selama Petrus beroperasi diungkap dan diadili terus bermunculan. Namun sayangnya, permintaan ini baru mendapat respon 10 tahun kemudian. Tepatnya pada 2008, tim ad hoc yang dibentuk Komnas HAM menemukan fakta bahwa total pelanggaran HAM dan korban dalam kasus Petrus jumlahnya mencapai 10.000 orang. Meski Komnas HAM telah memberikan data-datanya, nyatanya selama bertahun-tahun temuan itu tak ditindaklanjuti pemerintah. Baru pada era Presiden Jokowi, pemerintah mengakui dan menyesalkan adanya 12 kasus pelanggaran HAM yang ada di masa lalu, termasuk salah satunya Petrus. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dah.